ilahi qad dafa'atni al-awalimu ilaik. Ini kesadaran seorang yang mau menggunakan akalnya untuk bertafakkur, tafakkur yang serius, melihat semesta ciptaan Allah, sehingga tidak melihat sesuatu yang ada di semesta yang bertebaran di jagat ini kecuali menjadikan ia semakin kenal Allah. Suatu ketika mungkin lihat indahnya warna bunga-bunga yang ada di taman. Dia ingat bukan indahnya bunga, akan tapi memuji Allah yang telah menciptakannya. Angin sepoi-sepoi berhembus, sejuk dirasa oleh kulitnya. Ingat Allah, disertai dengan aroma bunga tadi. Ingat Allah. Kemudian tidak lama kemudian matahari soleh mulai meninggi. Hangatnya matahari dirasakan. Ingat Allah. Hingga suatu ketika ada gempa bumi dan ada gunung meletus. Dia ingat Allah. Sungguh maha kuasa Allah. Diguncang bumi seperti itu. Ingat hari kiamat nanti seperti apa. Diguncang, ingat Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Lihat, begitu mudahnya mengingat Allah bagi hamba yang kenal Allah. Bukan di saat mendengar adzan mau sholat saja, akan tapi hembusan nafasnya akan disertai dengan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebutkan yadhkurunallah, akan mampu mengingat Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, dalam segala keadaan. Itulah kekasih Allah. Kalau orang sudah membiasakan dirinya selalu ingat Allah, dan di saat merasakan dirinya selalu ingat Allah, berarti selalu merasa dilihat oleh Allah. Dan kapan seseorang merasa dirinya selalu dilihat oleh Allah, apa yang terjadi pada dirinya? Susah melakukan keharaman dan susah menunda kebaikan. Itulah makom agung yang disebutkan dalam hadis Jibril, dalam satu buku yang kita hadirkan, penjabaran hadis Jibril. Yang ketiga adalah makom ihsan, makom setelah orang berislam, ikrar bahasanya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian dengan keimanannya, kemudian mengamalkan ilmunya, mengamalkan tugas-tugas beragama, sampai makom dia seolah-olah selalu dilihat Allah. Makom ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mengabdikan dirinya kepada Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalaupun dia tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya kesadaran di dalam dirinya itu yang ada, bahwa dia merasa dilihat oleh Allah. Itu makom ihsan atau makom muraqabah. Dan ini hanya pilihan Allah. Ada orang mengingat Allah dalam 12-24 jam, 4 jam saja. Bahkan hanya 5 menit kali 5 saja waktu sholat, selebihnya lupa, tenggelam di dalam karunia Allah dan tidak ingat kepada Allah. Sementara di sana ada hamba Allah yang dia dibawa oleh nikmat Allah menuju kepada syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sangat berbeda di antara dua model manusia. Yang satu menjadikan, menunggangi nikmat ini, menggunakan nikmat untuk mensyukuri, untuk menuju kepada Allah. Yang satu lagi tenggelam dalam nikmat sehingga lupa bahwasanya nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kekayaannya bukan tambah dekat kepada Allah, dengan kesehatannya bukan tambah dekat kepada Allah. Orang sudah merasa bahwasanya awalim dafa'athu, jika semesta ini sudah menjadikan dia selalu menuju kepada Allah, maka syukurnya yang ada kepada Allah kami hadirkan. Siapa yang bawa kita ke sini? Kalau Allah tidak menghendaki Anda datang ke tempat ini dari tadi, Anda sudah punya jadwal yang lain lagi. Hari ini di rumahnya ada orang, dia kaya raya, sehat, seger buker, punya pembantu 10 barangkali, sopir mobilnya ada 6, tukang becetnya 11, tapi tidak bisa di tempat ini. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karunia yang Allah berikan tidak menjadikan dia menuju kepada Allah. Sehingga lihat hamba-hamba pilihan Allah, kekayaan tidak membahayakannya, tahta pun tidak akan merugikannya. Kenapa? Dia kenal Allah, sehingga dengan tahtanya dia akan memberikan, menjadikan umat ini semakin baik. Muncullah orang-orang seperti Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Kekayaan tidak menjadikannya terjerembab dalam kehinaan. Justru kekayaan menjadikan dia tersanjung di hadapan Allah dan mulia.
muncullah orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf. Begitu juga kefakiran yang dialami tidak menjadikan dia jauh kepada Allah, justru semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Muncullah manusia-manusia hebat seperti Abu Hurairah yang setiap hari perutnya lapar, lalu sampai tinggal di masjid karena tidak punya apa-apa. Ashabus suffati. Sehingga itulah semesta akan menjadikan kita selalu menuju kepada Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk kenal Allah.